Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Isa Dolus Bagi, satu perwakilan dari kelompok 7. Ya, perkenalkan nama saya Aulia Putri NIM 001. Ya, perkenalkan nama saya Abdullah Masa NIM 031. Di sini saya akan mempresentasikan PCDC subchapter 29.11 sampai 29.15. Next mas. Torsi dan kecepatan motor DC. Telah dibuktikan bahwa torsi motor merupakan sebagai fungsi flux dan arus jangkar, tapi tidak bergantung pada kecepatan dalam kenyataan. Putaran bergantung pada torsi tapi tidak sebaliknya. Sebagai contoh, rumusnya N sama dengan K per V kurangi IA kali RA dibagi theta sama dengan KE B dibagi theta, dan TA lebih dari theta IA. Next. Torsi dan kecepatan motor DC. Ketidakkonsistenan antara peningkatan flux dan perubahan kecepatan serta torsi armatur motor disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, penurunan back E kali M kali M. EB, flux berkurang menyebabkan EMF terinduksi menurun, sementara kecepatan tetap konstan karena inersia. Yang kedua, peningkatan arus armatur IA. Penurunan EB meningkatkan arus armatur IA karena IA sama dengan V dikurangi EB dibagi RA. Pengurangan kecil dalam flux meningkatkan arus jangkar yang lebih besar secara proporsional. Yang ketiga, peningkatan torsi TA. Meskipun flux menurun, peningkatan besar dalam IA menghasilkan peningkatan bersih dalam torsi armatur TA. Kesimpulannya, dengan tegangan yang diterapkan V tetap konstan, kecepatan motor berbanding terbalik dengan flux. Namun, flux dan kecepatan dapat meningkat bersamaan jika arus armatur IA dijaga tetap konstan, seperti pada servo motor DC. Next. Contoh soal. Sebuah motor seri 4 kutub memiliki 944 konduktor jangkar yang terhubung gelombang. Pada beban tertentu, flux per kutub adalah 34,6 mm Wb dan torsi mekanis total yang dihasilkan adalah 209 Newton meter. Hitung arus garis yang diambil oleh motor dan kecepatan, di mana motor akan berjalan dengan tegangan terapan 500 volt. Total resistansi motor adalah 3 ohm. Jawab. TA sama dengan 0,199 theta Z dikali IA dibagi P per A dikali N meter. Sama dengan TA nya kita masukkan 209 dan di sini 0,159 dikali ZIA masukkan 4,6 dikali 10 pangkat min 3 dikali 944 dikali IA. P nya kita masukkan 4 dibagi A nya kita masukkan 2 dibagi IA sama dengan 20,1 ampere. Selanjutnya EA sama dengan V dikali IA dikali RA sama dengan P nya kita masukkan 500 volt. Arusnya kita masukkan 20,1 dikali RA nya 3 ohm. Kita mendapatkan di sini 439,7 volt. Sekarang kecepatan dapat ditemukan baik dengan menggunakan hubungan untuk EB atau TA seperti yang diberikan dalam gambar. Di sini kita mencari E0 sama dengan theta Zn dikali P per A. Di sini kita mendapatkan 439,7 sama dengan 34,6 dikali 10 pangkat min 3 dikali 944 dikali N dikali 2. Di sini kita mendapatkan nilainya N sama dengan 6,73 rps atau 382,2 rpm. Next.
Ya, selanjutnya adalah karakteristik motorik. Ketika membahas tentang karakteristik motor, kita melihat tiga hubungan utama. Yang pertama, torsi dan arus jangkar atau TA per IA. Karakteristik listrik yang menunjukkan torsi berbanding lurus dengan arus jangkar. Yang kedua, kecepatan dan arus jangkar atau N per IA. Karakteristik kecepatan arus yang menunjukkan kecepatan lurus dengan meningkatnya arus jangkar. Yang ketiga, kecepatan dan torsi N per TA. Karakteristik mekanis yang menunjukkan hubungan antara kecepatan dan torsi diturunkan dari dua hubungan sebelumnya yang ditampilkan dengan rumus TA lebih dari flux dikali IA atau N lebih dari dV dibagi torsi atau TA berbanding lurus dengan arus jangkar. Artinya, semakin besar arus jangkar, semakin besar torsi yang dihasilkan oleh motor. Kecepatan berbanding terbalik dengan flux. Artinya, jika flux meningkat, kecepatan motor cenderung menurun dan sebaliknya. Pertama, karakteristik TA atau IA. Sebelum jenuh magnetik, torsi berbanding lurus dengan kuadrat arus jangkar karena flux juga berbanding lurus dengan arus jangkar. Beban TA berbentuk parabola. Pada perbandingan arus jangkar kecil sehingga flux kecil. Saat arus jangkar meningkat, torsi meningkat secara kuadrat. Nah, selanjutnya adalah setelah jenuh magnetik. Flux hapus tidak bergantung pada arus jangkar sehingga TA berbanding lurus dengan IA. Maka TA atau IA menjadi garis lurus. Torsi porosi DSA lebih kecil dari torsi jangkar karena kemudian IA. Dilakukan dengan kurva. Pada beban berat, motor sering memberikan torsi yang sebanding dengan kuadrat arus jangkar, sehingga cocok digunakan pada aplikasi yang memerlukan torsi awal besar seperti kerekan dan kereta listrik. Yang kedua adalah karakteristik N per IA. Yang pertama, kecepatan dan arus jangkar. Kecepatan berbanding terbalik dengan arus jangkar atau IA. Saat arus jangkar meningkat atau beban berat, kecepatan menurun. Saat arus jangkar menurun atau bebannya ringan, kecepatan meningkat drastis. Motor sering tidak boleh dijalankan tanpa beban mekanik karena risiko melaju cepat dan rusak akibat daya sentuh besar. Yang ketiga adalah N per IA atau karakteristik mekanis. Dari atas diketahui bahwa ketika kecepatan tinggi torsi rendah dan sebaliknya. Hubungan antara keduanya seperti ditunjukkan pada gambar 29.16. Grafik karakteristik ini menunjukkan bahwa saat kecepatan motor meningkat, torsi yang dihasilkan menurun dan sebaliknya. Ini berarti bahwa menggunakan torsi pada kecepatan tinggi dengan beban ringan dan pada kecepatan rendah dengan beban berat. Lalu sejak karakteristik motor Sun. Karakteristik torsi pada motor Sun saat beban motor konstan atau meskipun pada beban berat dan berkurang sedikit karena reaksi armatur yang meningkat. Kita temukan bahwa torsi tersebut cenderung tetap dan karakteristik listrik yang diberikan pada gambar tersebut hampir bentuk garis lurus yang melewati titik awal torsi. Next. Lalu untuk karakteristik yang kedua, kecepatan atau torsi. Jika diasumsi bahwa N atau kecepatan konstan, maka N karena E atau tegangan juga hampir konstan. Kecepatan untuk keperluan sebagian besar dan tetap. Untuk karakteristik N per TA, pernyataan ini menjelaskan bahwa dalam motor Sun baik tegangan balik atau EP maupun flux magnet cenderung menurun saat beban meningkat. Penurunan kecepatan juga terjadi karena penurunan EP lebih besar daripada penurunan flux secara keseluruhan. Untuk karakteristik kompor motor, motor memiliki gulungan seri dan shunt. Jika eksitasi seri membantu eksitasi shunt sehingga flux seri bergerak dalam arah yang sama dengan flux shunt. Lihatlah pada gambar berikut. Maka motor dikatakan sebagai motor dengan kompon kumulatif. Namun jika medan seri bertentangan dengan medan shunt, maka motor dikatakan sebagai motor dengan kompon diferensial.
Next. Karakteristik motor ini tentang di bagian motor mesin dan seri. Yang pertama, motor dengan kompon kumulatif. Mesin seperti ini digunakan di mana karakteristik seri diperlukan dan di mana selain itu motor kompon kumulatif digunakan ketika beban kemungkinan akan dihapus seluruhnya. Seperti beberapa jenis motor pemotong batu bara atau untuk menggerakkan mesin kakas berat yang sering mengalami pemotongan tiba-tiba karena gulungan kecepatan tidak akan menjadi terlalu tinggi, tapi karena gulungan sering motor akan mampu menangani beban berat. Yang kedua, motor kompon diferensial karena medan seri bertentangan dengan medan sun, struk berkurang saat beban diterapkan pada motor. Hal ini mengakibatkan kecepatan motor tetap hampir konstan atau bahwa meningkat dengan peningkatan beban karena NE struk. Karena alasan ini ada penurunan laju di mana torsi motor meningkat dengan beban. Mesin-mesin seperti ini jarang digunakan secara umum. Next. Dan berikut untuk contoh soalnya. Untuk deduksi kurva kecepatan atau torsi untuk mesin saat dipasang dengan tegangan konstan 460 volt, hambatan gulungan dengan atur dan medan adalah 0,5 ohm. Abaikan pilihan mesin dan gesekan. Dan jawabannya mengambil kasus ketika arus masukan adalah 20 volt. Kita punya motor 460 dikali 20 sama dengan 9.200 watt. Dan untuk hambatan tembaga medan dan armatur adalah 102 dikali 6,5 sama dengan 200 watt. Dengan mengabaikan puritan besi dan gesekan keluaran, maka 200 9.200 dikurangi 200 sama dengan 9.000 watt. Dan untuk TZ dikali 2 pi N sama dengan keluaran dalam watt. Dan untuk berikut 128,8 dikali 2 pi dikali N sama dengan 9.000. Dan untuk N nya jelas 2000 dibagi 2 pi dikali 128,8 sama dengan 11,12 atau 667 rpm. Perhitungan serupa untuk nilai arus lainnya. Ya, terima kasih atas pemaparan dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Ya, bertanya Mas. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Medan. Kami Pulau 34. Sini saya ingin mempertanyakan bagaimana penurunan IMF itu terjadi menurut pandangan Mas-masnya. Ya, tadi sudah jelaskan di sini. Untuk penurunan yang ini disebabkan oleh IMF yang tereduksi dan juga kecepatan konstan yang disebabkan oleh inersia. Karena itu penyebab dari back IMF itu sendiri. Apakah sudah menjawab? Ya, saya bertanya lagi. Nah, ini kan terjelaskan bahwa karena inersia. Nah, inersia itu apa? Tidak dijelaskan. Ya, saya bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Medan. Kami 034. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana penurunan IMF itu terjadi. Ya, kita kembali lagi ke awal ya. Jadi untuk penurunan back IMF itu disebabkan oleh IMF yang tereduksi dan menurun dan kecepatan tetap konstan karena inersia. Inersia itu apa? Inersia adalah rotasi yang disebabkan oleh benda yang terfluktuasi dalam medan magnet. Jadi seperti kita contohnya gelas, kita mengaduk gelas, itu kecepatan itu konstan, tapi lama-lama itu akan menurun kecepatannya. Apa sudah menjawab? Menjawab. Terima kasih.
Ada yang lain? Cukup. Saya Sangat serah kalau ya untuk presentasi dari kelompok 7 kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan. Saya Isa dari Bagi. Saya Aulia Kurniati Tirani. Saya Abdul Irfansyah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.